Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel dengan aku Rahmi Vika Ulia. Oke teman-teman, kali ini aku bakalan bahas mengenai soal TPS kuantitatif. Nah, untuk soal TPS kuantitatif itu sendiri banyak banget modelnya, mulai dari deret angka, hitungan sederhana, dan beberapa model lainnya. Dan kali ini aku bakalan bahas soal TPS kuantitatif yang paling sering-sering banget muncul. Dan kemungkinan besar soal seperti ini bakalan pasti keluar di UTBK tahun ini. Nah, soal yang aku bahas itu adalah soal penalaran analitis. Biasanya di penalaran analitis ini yang bakalan ditanyakan adalah bagaimana urutan, pola, kegiatan atau kelompok orang, bisa juga benda dalam suatu soal cerita. Nanti juga bakalan ada beberapa pernyataan dalam soal cerita tersebut. Di tahun-tahun sebelumnya, soal penalaran analitis ini masuk sekitar 3-6 soal. Nah, lumayan loh teman-teman jika teman-teman berhasil menjawab soal-soal penalaran analitis. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat contoh soal dari penalaran analitis. Nah, sebelum aku bakalan bahas soal ini, aku bakalan kasih beberapa tips sama teman-teman bagaimana cara menjawab soal penalaran analitis. Nah, untuk tips yang pertama, teman-teman harus baca terlebih dahulu sekilas soal yang ditanyakan tentang apa. Tujuannya adalah supaya teman-teman lebih mudah menganalisis bacaan pada teks. Nah, untuk tips yang kedua, teman-teman harus membaca secara keseluruhan keterangan yang ada di soal, dan tidak boleh ada satupun keterangan yang teman-teman lewati. Karena jika teman-teman melewati satu aja keterangan, itu akan membuat teman-teman akan sulit memahami bacaan. Nah, tips yang terakhir atau tips yang ketiga, teman-teman harus membuat soal cerita tersebut dalam bentuk matriks atau bentuk tabel. Baik teman-teman, langsung aja kita jawab soal penalaran analitis ini. Nah, di soalnya dinyatakan bahwa Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, hijau selama hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat. Baju merah dipakai setelah baju kuning. Baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Kemudian, baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Nah, untuk soal yang pertama, urutan warna baju yang dipakai Tina mulai Senin sampai Rabu adalah. Nah, teman-teman, kita harus melakukan tips-tips yang aku kasih tadi. Kita udah baca nih soalnya, dan kita udah juga baca beberapa pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Sekarang tugas kita adalah membuat soal cerita tersebut menjadi suatu tabel atau suatu matriks. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu atau mempersingkat waktu, aku udah bikin ini tabel-tabelnya. Nah, di sini kan di soal dikatakan dia itu menggunakan baju pada hari tertentu. Jadi kita bikin hari sama baju itu. Nah, harinya hari apa-apa aja. Yang pertama itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Nah, setelah bikin hari, teman-teman harus baca lagi pernyataan-pernyataan yang di soal. Nah, untuk pernyataan yang harus kita perhatikan itu adalah pernyataan yang pasti-pasti yang di soal. Nah, kita baca dulu pernyataan pertama, baju merah dipakai setelah baju kuning. Nah, berarti kita harus cari dulu baju kuning itu dipakai pada hari apa. Nah, kalau kita lihat nih di pernyataannya, baju kuning itu dipakai pada hari Selasa. Berarti di Selasa itu baju kuning. Kuning ya teman-teman. Nah, itu di pernyataan sebelumnya mengatakan bahwa baju merah dipakai setelah baju kuning. Nah, kalau baju kuning itu dipakai pada hari Selasa, berarti baju merah itu dipakai pada hari Rabu. Kita tulis di sini merah.
Nah, kemudian kita lihat pernyataan lainnya. Baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Nah, berarti baju biru itu dipakai pada hari Jumat. Baju biru. Biru. Nah, kemudian pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru. Nah, sebelum baju biru itu kan dipakai nih pada hari Jumat. Nah, berarti sebelumnya hari Kamis dong. Berarti baju hijau pada hari Kamis. Hijau. Nah, udah nih, bajunya udah kuning, merah, hijau, biru. Yang tinggal apa? Warna putih. Berarti warna putih tinggal di hari Senin. Putih. Kita teman-teman udah lengkap kan? Dan sekarang kita baca nih soalnya. Yang pertama, urutan warna baju yang dipakai Tina mulai Senin sampai Rabu. Berarti soal nomor 1 itu Senin sampai Rabu. Berarti Senin sampai Rabu itu adalah putih, kuning, merah. Berarti untuk jawabannya yang putih, kuning, merah itu pada option putih, kuning, merah E. Berarti jawaban nomor 1 itu adalah E. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Urutan warna baju yang dipakai Tina hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti Senin itu bajunya warna putih. Kemudian untuk hari Rabu itu baju yang dipakai itu adalah baju warna merah. Berarti kemungkinan A ya. Kemudian kita lihat hari apa lagi? Hari Jumat, biru. Berarti jawabannya A, putih, merah, biru. Nah, sekarang kita masuk nomor 3. Nah, nomor 3 pertanyaannya itu adalah urutan warna baju yang dipakai Tina mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Berarti merah, hijau, dan biru. Lihat optionnya merah, hijau, biru. Berarti jawabannya E, merah, hijau, biru. Ya teman-teman, kita langsung ke soal nomor 2. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Alfred, Didi, Lala, Laura, Gael, Michelle, Rolly, dan Togi duduk mengelilingi meja bundar. Gael duduk berseberangan dengan Alfred, Michelle duduk di antara Togi dan Lala, Laura dan Lala tepat duduk berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dengan Alfred. Nah, sekarang kita bakalan buat soal cerita ini dalam bentuk matriks, tabel, atau bentuk yang lainnya ya teman-teman. Kalau meja bundar berarti bentuknya bulat. Sekarang kita bikin lingkaran terlebih dahulu. Maaf jika kurang rapi ya teman-teman. Nah, pernyataan yang pertama, Gael duduk berseberangan dengan Alfred. Nah, kalau supaya teman-teman gak salah, dia itu berseberangan, dia itu berdampingan atau berhadap-hadapan, aku saranin bikin garis seperti ini dulu. Berarti Gael kita bikin aja G ya. Gael itu kan duduk berseberangan sama si Alfred, berarti A. Nah, kita lanjutin aja garisnya supaya lebih gampang nanti. Oke. Nah, kemudian katanya Misal duduk di antara Togi dan Lala. Oke, Togi dan Lala berarti kalau dia di antara Togi dan Lala, Misal ini di tengah-tengah ya. Nah, sekarang kita nggak tahu nih apa Togi di sini, apa Lala di sini, atau Togi yang di sini, Lala di sini. Nah, kita lihat nih pernyataan yang mendukung di mana keberadaan si Togi ataupun si Lala. Laura dan Lala tepat duduk berhadapan. Ini belum menyatakan di mana letak Togi dan Lala. Togi duduk 2 kursi terpisah dengan Alfred. Nah, ini udah memudahkan kita menentukan di mana duduk si Togi itu. Nah, dia kan 2 kursi. Dia terpisah 2 kursi dengan Alfred. Berarti 2 kursi 1, 2. Berarti di sini Togi. Nah, berarti di sini Lala. Nah, kemudian kita lihat nih pernyataan. Katanya Lala dan Laura tepat duduk berhadapan. Berarti di sini si Laura. Nah, sekarang tinggal siapa lagi? Tinggal si Didi sama Rolly. Nah, kita bikin aja kayak gini. Rolly,
atau Didi atau Didi atau. Nah, sekarang kita baca soal. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Kita lihat Didi. Didi itu diduduk di antara Laura dan Rolly. Nah, atau Didi itu duduk di antara Rolly dan Alfred. Berarti jawabannya benar atau salah? Salah ya teman-teman. Kemudian yang B. Rolly duduk terpisah 2 kursi dengan Togi. Rolly bisa di sini terpisah 2 kursi dengan Togi. Dengan Togi di sini berarti 1, 2, 3. Dia terpisah 3 kursi, bukan 2 kursi, berarti salah ya teman-teman. Nah, coba yang ini, yang Rolly yang di sini. Rolly terpisah 2 kursi dengan Togi, berarti 1, 2. Berarti benar ya teman-teman, dia terpisah 2 kursi dengan Togi. Nah, berarti jawabannya B. Nah, sekarang kita coba juga lihat jawaban yang C. Rolly dan Didi duduk tepat berseberangan. Nah, ini mereka tidak duduk berseberangan ya teman-teman, tapi bersebelahan gitu. Berarti jawaban yang C juga salah. Nah, kemudian yang D. Togi duduk di seberang Alfred. Togi di sini yang di sebelah Togi itu bisa Didi dan Rolly, bukan Alfred ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat jawaban yang E. Misal duduk berhadapan dengan Laura. Misal itu berhadapan di antara baik bisa Rolly dan bisa juga Didi. Nah, kalau Lala itu berhadapan dengan Laura. Ya teman-teman, berarti jawaban yang E salah. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 katanya, bila misal dipisahkan 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah berarti misal dipisahkan 2 kursi dengan Didi. Berarti kita ngambil Didi yang di sini ya teman-teman. Didi yang di sini. Nah, berarti kalau yang di sini dia si Rolly. Nah, kita lihat pernyataan A. Misal dan Rory dipisahkan oleh 2 kursi. Misal dan Rory di sini dia dipisahkan oleh 3 kursi, bukan 2 kursi. Berarti option yang A salah. Nah, kemudian yang B. Misal dengan Alfred duduk berseberangan. Misal itu berseberangan dengan Rolly dan Didi ya teman-teman, bukan dengan Alfred. Jawaban yang B juga salah. Kemudian kita lihat jawaban yang C. Rolly duduk di dekat Togi. Rolly itu duduk di dekat Togi. Togi di sini jauh ya teman-teman, tidak berdekatan. Kemudian untuk jawaban opsi yang C juga salah. Kemudian kita lihat yang D. Lala duduk di sebelah Gael. Lala di sini, Gael di sini, berarti dia juga tidak bersebelahan. Berarti salah ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat nih option yang E. Didi dan Togi duduk berhadapan. Didi dan Togi duduk berhadapan, benar ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang E. Nah, gimana nih teman-teman pembahasan soal penalaran analitis dari aku? Gampang, susah, atau sulit? Aku harap sih teman-teman dapat paham dan mengerti dari beberapa penjelasan dari aku. Dan nantinya juga bermanfaat bagi teman-teman di UTBK nantinya. Nah, sebenarnya untuk soal penalaran analitis ini banyak banget modelnya, dan ini beberapa model diantaranya. Nanti di video aku selanjutnya aku juga bakalan bahas mengenai soal penalaran analitis dengan model-model yang berbeda. Nah, bagi teman-teman yang merasa video aku kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya aku lebih semakin semangat nih untuk membuat soal-soal pembahasan UTBK yang pastinya soal ini merupakan soal yang paling sering muncul. Nah, mungkin itu dari aku ya teman-teman. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.